Salam kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semata manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sidang jemaat, mari kita sekali lagi berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh mari kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Termulialah nama Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah ada bersama, dapat jadi lawan.
yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan menyembah-Mu. Kaulah harapanku, hidupku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kan Tuhan, segenap hatiku
Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena kita berkesempatan untuk beribadah bersama-sama, terutamanya saat ini untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, ya. Jadi sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami kepadamu, karena atas anugerah dan kasih-Mu kami sekali lagi dapat berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan akan memimpin, bukan saya hamba-Mu, tapi kami semua yang mendengar firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini disingkapkan, dinyatakan, dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, khususnya yang bermanfaat bagi kami, akan dapat kami mengerti, akan dapat disingkapkan, supaya firman Tuhan ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi satu kekuatan baru kepada kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita masih ingat, lebih kurang 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang apakah pengharapan orang percaya. Nah, firman Tuhan itu Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Tesalonika, karena pada waktu itu ada persoalan mengenai apakah yang terjadi kepada mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal waktu kedatangan Tuhan. Dan saya tidak perlu ulang lagi apakah penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, tetapi kita mau melihat penjelasan seterusnya apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu bagaimana mereka sementara menanti kedatangan Tuhan tersebut, apakah persiapan atau apakah cara hidup yang sepatutnya mereka jalani, ya. Jadi dengan tema menanti kedatangannya, marilah kita bersama-sama belajar berdasarkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 11 ini sebagai kesinambungan daripada firman Tuhan tersebut, yaitu mengenai apakah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sementara menanti kedatangan Tuhan ini. Jadi yang pertama, Rasul Paulus mengatakan kita perlu berjaga-jaga. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kedatangan Tuhan ini adalah seperti pencuri. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 2 mengatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Di sini kita melihat Rasul Paulus menggunakan satu ilustrasi atau gambaran yang unik, yaitu pencuri. Dan kalau kita melihat atau memperhatikan, kedatangan pencuri itu memang sesuatu yang tidak kita boleh jangka, dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Dan Rasul Paulus mengatakan kedatangan Tuhan adalah seperti itu. Jadi ketika menghadapi pencuri yang kita tidak boleh jangka ini, apakah yang perlu kita buat? Karena kita tidak tahu bila dia datang. Biasanya adalah kita akan mempersiapkan segala yang perlu supaya ketika pencuri itu datang, segala-galanya telah tersedia. Mungkin ada yang mengunci pintu, ya, atau ada yang pasang alarm juga, ada yang letak anjing juga, dan macam-macam, ya. Sehingga apabila pencuri itu datang, kita telah bersedia. Jadi dalam hal mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan ini, kita harus mempersiapkan diri mengenai hal-hal yang sama di dalam kehidupan kita. Karena akhirnya apabila Tuhan datang, kita bersedia. Dan walaupun kedatangannya pasti mengejutkan, kedatangannya
bukan menjadi sesuatu yang menakutkan seperti orang-orang yang tidak bersedia. Selain pada itu, saya juga ingin mengaitkan sedikit kedatangan Tuhan ini mengenai kematian. Karena kematian juga adalah sesuatu yang kita tidak dapat hindari, karena itu adalah ketetapan Allah sendiri. Ya, dalam hidup kita boleh saja membuat segala rencana yang termampu. Ya, kita sudah plan sekian dan menggerakkan seluruh tenaga kita, masa kita untuk rancangan-rancangan tersebut. Tetapi kita tidak akan menjangka, hari ini kita sehat-sehat, tiba-tiba esok-esok ada saja yang terjadi, bencana atau malapetaka yang terjadi, sehingga kematian menjemput kita. Jadi mengapa persiapan kematian juga tidak kurang pentingnya, dan kenapa saya kaitkan perkara ini dalam hal kedatangan Tuhan? Karena kedua-duanya adalah sesuatu perkara yang tidak kita boleh jangka. Kedua-duanya adalah datang atau tiba seperti pencuri. Dan apa yang lebih penting adalah dia mempunyai kesan pengakhiran yang sama, yaitu kalau Tuhan datang, artinya kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau kematian datang, sama juga kita akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi sama ada Tuhan datang melalui kedatangan yang kedua kali, atau kita mati, kita akan tetap berhadapan dengan Tuhan. Persoalannya adalah, adakah kita telah cukup bersedia berhadapan dengan Tuhan? Nah, itu adalah perkara yang pertama mengenai kenapa kita perlu berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan. Perkara yang kedua adalah karena masa kedatangannya tidak dijangka. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 mengatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi dalam hal ini firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang pengakuan iman kita mengenai kedatangan Tuhan, yang mana kita tidak jangka saat dan waktunya. Tetapi kepastian yang kita pegang adalah hari Tuhan itu pasti akan tiba. Saatnya pasti akan tiba untuk Yesus datang kedua kali. Itu boleh terjadi sama ada ketika kita masih hidup atau setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan dalam hal ini tadi Rasul Paulus menggunakan analogi seorang pencuri. Kali ini pula dia menggunakan analogi seorang perempuan yang hamil, yang sakit melahirkan. Dalam hal ini, apakah seorang wanita hamil benar-benar terkejut dengan sakitnya melahirkan? Ya, daripada pengalaman, ya, keluarga kita masing-masing, terutama yang berkeluarga, apalagi ibu-ibu yang mempunyai pengalaman sendiri, kita akan melihat bahwa perkara pertama dari segi masa kelahiran, walaupun dokter telah menjangkakan sekian, biasanya jarang yang tepat. Ya, kalau anak-anak saya itu rata-ratanya awal 1 minggu daripada jangkaan. Ada juga mungkin di antara kita ngam tariknya, tetapi masanya tidak pasti. Atau ada juga yang mungkin melewati tarik yang ditetapkan. Itu baru dari segi saat kelahiran. Itu belum lagi mengenai bagaimana keadaan ketika melahirkan. Sebab ada anak kita yang dilahirkan lancar saja, ya, hanya beberapa menit,
Ada yang masuk jam, katalah jam 8 pagi, berjam-jam menunggu, esoknya baru melahirkan. Dan ada yang kesakitannya tidak seberapa, tetapi ada yang sakitnya. Ada ibu yang mengatakan seperti nafasnya sudah hampir di titik yang terakhir. Ya. Jadi sakitnya itu tidak boleh dibayangkan. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun kita telah ada gambaran, para ibu ini terutamanya sudah ada gambaran bahwa sekian-sekian masa, bahwa kesakitannya adalah sekian-sekian, tetapi mereka tidak akan pernah mendapat gambaran yang tepat ketika mengalaminya. Ya, yang pasti saatnya akan tetap tiba, keadaannya akan tetap mereka lalui. Jadi sama dengan kedatangan Tuhan. Ada banyak gambaran tentang kedatangan Tuhan. Ya, tanda-tandanya begini dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tetap tidak ada kepastian yang jelas tentang masanya. Tapi masa itu akan tetap tiba. Begitu juga dengan keadaannya. Digambarkan bahwa keadaannya akan begini, akan begini, akan begini. Ya, situasi dunia akan jadi begini. Dan ketika datang Tuhan akan keadaannya begini. Tapi ini hanyalah satu gambaran. Kita belum tahu dengan sesungguhnya kedatangan Tuhan ini dari segi masa, situasi, dan keadaannya. Jadi bagi kita, sekali lagi, apa yang mampu kita buat adalah berjaga-jaga, bersedia. Karena seperti seorang perempuan yang hamil tidak akan pernah terhindar daripada semua yang apa yang perlu dia lalui. Demikian juga kita, tidak ada yang akan terhindar daripada semua keadaan ini. Satu-satunya yang kita boleh buat adalah berjaga-jaga. Nah, perkara yang kedua adalah sementara kita menanti kedatangan Tuhan ini adalah berwaspada. Kalau yang pertama tadi berjaga-jaga, yang kedua adalah berwaspada. Apa maksudnya berwaspada? Yang pertama adalah jangan lalai. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 hingga 5 mengatakan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi di sini Paulus menyebut tentang anak-anak Tuhan sebagai orang-orang siang. Di sini dia ingin menjelaskan bahwa orang-orang siang itu hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Dan orang-orang siang menjalani hidup mereka dengan penuh kesadaran, bukan dalam keadaan lalai, dan menikmati keterangan mereka, siang mereka itu, sehingga lupa mengenai kegelapan yang bakal menyusul. Ya, ini adalah sesuatu yang mana kalau hidup tanpa persediaan, dia akan membuat siangnya tetap menjadi seperti gelap. Dan begitulah sebaliknya, hidup dalam kesadaran adalah hidup yang tahu dan dapat membezakan manakah yang benar dan yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan tidak mengabaikan pengetahuan tersebut. Maksudnya di sini adalah bukan hanya setakat tahu, tetapi mengabaikannya. Dalam arti kata yang lain, kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang diterangi terus-menerus oleh firman-Nya. Artinya kita harus sentiasa menjalani kehidupan kita tanpa lalai, tapi dengan penuh kesadaran berdasarkan kepada pimpinan firman Tuhan yang memimpin kita terus-menerus.
Selain daripada itu, berwaspada juga bermaksud jangan tidur. Nah, apa pula dimaksudkan dengan jangan tidur ini? Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 hingga 7 mengatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sedar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Jadi tidur di sini dipadankan dengan mabuk waktu malam. Memang orang yang mabuk adalah orang yang tidak sadar, baik dari segi pikiran, emosi maupun dari segi kehendaknya. Saya percaya kita semua pernah nampak orang mabuk bagaimana, ya, bagaimana pembawaannya, keadaannya, dan ya, pokoknya orang mabuk dia hilang seluruh kendalian terhadap kesadarannya. Oleh karena itu kita melihat mereka kadang-kadang sering berbicara sembarangan apa saja, malah banyak bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu pun pandai sudah masa itu, ya. Mereka juga kadang-kadang bercakap tidak pikir-pikir sudah, ya. Jadi kadang-kadang orang mabuk ini yang selalu menimbulkan masalah karena bercakap tidak pikir-pikir lagi, ya. Ada juga yang marah-marah secara membabi buta, ya. Dan kalau tidur jangan ceritalah, ya, kadang-kadang mereka tidur di mana saja. Kita mungkin pernah mendengar sampai ada orang salah masuk bilik, esok-esok jumpa ketua kampung dan sebagainya. Karena apa? Mabuk punya pasal itu, ya. Jadi oleh itu Paulus memperingatkan kita bahwa orang-orang yang tertidur ini adalah seperti itu, digambarkan sebagai orang mabuk pada waktu malam, karena maksudnya di sini adalah ini adalah pola bagi orang-orang yang lalai. Maksudnya mereka lupa atau hilang kendali diri mereka, penguasaan mereka, diri mereka, karena secara rohani mereka tertidur. Jadi apa yang harus kita lakukan selama masih hidup atau sebelum kematian menjemput kita, atau sebelum kedatangan Tuhan itu tiba? Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika seperti yang dikatakan dalam ayat 6 tadi, ayat 6, ya. Sebab itu dia mengatakan, janganlah, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi tetap berjaga-jaga. Dan ini berarti bahwa dalam segala keadaan kita harus sentiasa dalam posisi berwaspada, sedar secara rohani, menguasai diri dalam segala hal. Seperti halnya orang yang tidak minum anggur yang mengandungi alkohol, yang mana kadang-kadang ada orang minum sampai mabuk dan sebagainya sehingga hilang kawalan diri. Jangan juga sampai kita tertidur, khususnya apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini sudah pastilah secara rohani, seperti mana yang dinyatakannya dalam ayat 7, yaitu jangan kamu tidur seperti orang mabuk, yaitu mereka-mereka yang telah hidup di dalam kelalaian mereka, hidup di luar kesadaran mereka, sehingga mereka melupakan yang terpenting, yaitu berwaspada, karena Tuhan datang kita tidak boleh jangka. Nah, seterusnya perkara yang ketiga adalah sementara kita menanti kedatangannya, bukan saja kita perlu berjaga-jaga atau berwaspada, kita juga sentiasa bersiap sedia, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu memastikan bahwa kita tetap di dalam iman, pengharapan dan kasih yang telah diterapkan di dalam hati kita lewat daripada pengenalan kita akan Kristus, atau lewat daripada kelahiran baru kita, atau lewat daripada bagaimana kita telah menerima Dia sebagai orang-orang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan
penyelamat kita secara pribadi. Karena setiap orang yang telah lahir baru, setiap orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamatnya, pasti akan memiliki iman, pengharapan, dan kasih tersebut. Seperti mana yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sedar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopungkan pengharapan keselamatan. Jadi maksudnya di sini dalam bersiap sedia ini lebih kepada tindakan-tindakan dan persiapan-persiapan untuk kita menanti kedatangannya. Artinya bukan saja berjaga-jaga, berwaspada, tapi kita juga ada satu tindakan di mana di dalam perjalanan kehidupan seharian kita ada sesuatu yang menjadi kekuatan kita untuk menjalaninya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena bagi kita orang percaya ini adalah kekuatan dalaman kita. Bagaimana kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan cabaran ini. Ya, ada orang sampai putus asa. Ada orang sampai kemurungan. Ada orang yang sampai mencabut nyawanya. Walaupun mereka telah memiliki segala-galanya dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka kehilangan satu elemen yang sangat penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan bagi kita, inilah yang menjadi kekuatan kita, dan inilah yang menjadi dasar tindakan-tindakan kehidupan seharian kita. Tubuh kita boleh saja menjadi lemah, ya, dan matilah pasti. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman, kasih, dan pengharapan ini harus tetap hidup, bekerja dan berkarya, dan menjadi sumber kepada motivasi kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kita biarkan iman, pengharapan, dan kasih ini tertidur, ya, lemah, bahkan mati. Maksudnya akhirnya kita tidak mempunyai sesuatu daya yang sepatutnya karena kita tidak mengingat, memegang, dan mempraktikkan iman, pengharapan, dan kasih ini. Ya, karena orang yang sentiasa bersiap sedia pasti akan menjadikan iman, pengharapan, dan kasih ini sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Jadi ada orang yang dalam kehidupan sehariannya mereka hidup dengan begitu keras, usaha yang begitu keras, sehingga kadang-kadang 24 jam sehari pun tidak cukup untuk mereka. Namun iman, kasih, dan pengharapan mereka tertidur, tidak bekerja. Maka kita akan memperhatikan bahwa mereka mengakhiri semua usaha keras mereka dengan ketidakpuasan, dengan segala macam ketidakcukupan, dengan segala macam tekanan dan sebagainya. Mengapa? Sebab itu adalah usaha-usaha yang tidak mempunyai dasar yang benar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi dalam menjalani kehidupan ini jangan kita dahulukan pertimbangan pikiran, maksudnya hal-hal yang hanya terlalu keduniawian. Sebaliknya dahulukanlah iman, pengharapan, dan kasih ini. Dan kita harus menanggapi setiap apapun yang telah dan sedang yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita juga harus paham bahwa sesungguhnya iman, pengharapan, dan kasih itu tidak hanya berguna bagi penantian kita akan datangnya hari Tuhan, tapi juga ia berguna dalam kehidupan kita di dunia ini. Seperti yang saya sudah katakan banyak kali tadi, ini adalah kekuatan dalaman kita, ya, spiritual, kekuatan spiritual kita, emosi kita, ya, dan itu akan menggerakkan jasmani kita. Karena ada satu kekuatan yang kita imani, yang menggerakkan kita untuk sentiasa percaya positif dalam hidup kita. Mengapa? Sebab iman, pengharapan, dan kasih ini adalah pemberian Allah yang akan kita gunakan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dan juga
dalam kehidupan kita, kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selain daripada itu, kita juga bersiap sedia karena bukan saja iman pengharapan kasih kita ini yang menjadi dasar kekuatan kita, yang menjadi dasar kepada tindakan seharian kita, tapi kita juga harus mengerti bahwa persiapan ini berdasarkan kepada apa yang telah direncanakan oleh Tuhan kepada kita, apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, yaitu kita ditetapkan untuk selamat. Sebelum saya jelaskan, kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 hingga 10, di mana dia mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kedatangan Tuhan, hari Tuhan ini boleh saja menjadi sesuatu malapetaka yang besar daripada Tuhan, namun juga boleh menjadi sukacita besar bagi kita. Semua ini bergantung kepada bagaimana kita telah mempersiapkan diri ketika menanti kedatangan Tuhan. Dalam petikan ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa harapan Tuhan, keinginan Tuhan adalah agar kita akan mendapat keselamatan yang telah Dia sediakan, dan bukannya mendapat murkanya. Itulah ketetapan yang Dia telah tetapkan untuk kita ketika Dia menjadi manusia, mati untuk kita dan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Dia telah menetapkan untuk kita supaya kita mendapat keselamatan tersebut. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menyambut anugerah kasih Allah tersebut. Itulah sebabnya Paulus telah mengingatkan jemaat di Tesalonika, dan sudah pastilah untuk kita hari ini, betapa pentingnya kita sentiasa bersedia untuk menanti hari Tuhan itu tiba. Ya, kita harus ingat bahwa kita telah ditetapkan untuk selamat. Itulah rancangan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjalani satu kehidupan, ya, bersiap sedia di sini adalah bercakap mengenai tindakan-tindakan kita. Bagaimana kita mengamini ketetapan Tuhan ini melalui iman pengharapan kasih kita dan melalui kesiapsiagaan kita menanti kedatangannya. Jadi untuk itulah betapa pentingnya kita bersiap sedia, ya. Karena kalau kita tidak bersiap sedia, sudah pastilah kedatangan Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang membinasakan atau menjadi satu malapetaka besar bagi kita. Jadi sebagai kesimpulan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 mengatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa kita harus, sementara kita menanti kedatangan Tuhan ini, kita perlu sentiasa hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih kita sesuai sebagai orang-orang yang percaya, dan melakukan kegiatan sehari-hari kita bukan seperti orang-orang yang lalai, bukan seperti orang-orang yang alpa, ya, yang terlelap secara rohani. Dan selain daripada itu, sebagai lanjutan daripada persiapan kita menanti kedatangan Tuhan ini, kita juga ada tanggung jawab. Dikatakan dalam pembacaan tadi, kita harus saling menasihati, sentiasa menasihati dan membangun antara satu sama lain, terutama sebagai rakan-rakan seiman, agar
sentiasa bersedia menjelang hari Tuhan atau kedatangannya. Oleh itu, sekali lagi, saya mendorong kita semua, supaya sementara kita menanti kedatangan Tuhan ini, ya, Rasul Paulus telah menggariskan beberapa perkara yang perlu kita pegang. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berwaspada, kita perlu bersiap sedia. Karena hanya dengan semua inilah kita akan sentiasa bersedia, malah menanti-nantikan kedatangan Tuhan ini. Karena kalau kita telah melakukan semua perkara ini, kita cukup yakin bahwa kedatangan Tuhan itu justru adalah sesuatu sukacita besar yang kita tunggu-tunggu untuk mengakhiri satu kehidupan yang panjang, yang memeritkan, yang menyakitkan di dunia ini. Karena bagi kita kedatangan Tuhan ini adalah bermakna. Masanya sudah tiba untuk kita hidup bersama dan Allah Bapa kita di surga, di dalam seluruh kesempurnaannya, dalam seluruh keindahannya, yang mana menjadi kerinduan besar kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang telah mendorong, menguatkan kami untuk terus percaya, bersiap sedia, berjaga-jaga, berwaspada untuk mempersiapkan diri kami sementara menanti kedatangan, malah mungkin menanti kematian yang mungkin menjemput kami bila-bila masa saja. Kami berdoa supaya kami akan menjadi pribadi yang benar-benar bersedia untuk menanti kedatangan-Mu ke dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini yang terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami. Kiranya Tuhan sendirilah yang memberi kami kekuatan, kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita semua mengakui dosa kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk palanya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus,
untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdaman yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan bentuk bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk penebusan pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang Bapak keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kepada anggota-anggota masing-masing. Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin.
terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melirikkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan.